Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduknya kita di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, ini menjadi tanda bahwa kita min ahli sa'adah wa min ahli istighfar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqil azim. Alhamdulillah, insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu, di malam hari ini kita akan mempelajari bersama tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullah. Bapak-bapak, kalau bawa kitabnya ada di halaman 88. Al-Hadits As-Salafun, hadis ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha tajawaza li an ummatil khata'a wal nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Inna Allaha tajawaza li an ummati. Sungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umat, yakni al-khata'a, keliru, suatu yang tersalah, wan nisyana, lupa, wa mastukrihu alaihi, atau apa yang dipaksakan terhadapnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga oleh Imam Baihaqi. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah terdapat dalam at-talaq, babnya itu tentang talak yang dipaksa dan yang lupa. Nomor hadisnya 2034. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Kedudukan hadis ini sungguh agung. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Arba'in, hadis ini itu mencakup faidah-faidah yang begitu penting, sehingga jika hadis ini, subhanallah, mungkin kalau kita tuliskan hanya 2 garis, tapi kalau diperjelas, disyarahi, itu habis satu buku tebal, mungkin akan habis hanya menerangkan tentang satu hadis. Subhanallah, karena begitu agungnya pemahaman yang terkandung dalam hadis tersebut. Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata, subhanallah, hadis ini memiliki manfaat yang begitu dahsyat karena ketiganya itu mencakup bab fikih, yakni Allah mengampuni dosa dari perilaku hambanya yang pertama itu keliru atau tersalah, nomor 2 lupa, nomor 3 dipaksakan dalam mengerjakannya. Ini kaitannya dengan fikih. Kalau sudah bahasanya fikih itu luas sekali. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah.
أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون karena begini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan terkait hukum Allah Subhanahu, ada yang memang kita lakukan itu dengan sengaja, dengan niatan yang pasti, dengan keinginan yang memang kita pengen melakukannya dengan kesengajaan. Namun ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang sebenarnya kita tidak sengaja dalam melakukannya. Seperti apa? Adanya kesalahan Allah Subhanahu, kemudian adanya lupa atau sesuatu yang dipaksakan. Itu kan tidak ada kesengajaan dalam diri dalam melakukannya. Nah, ini amat begitu penting. Kenapa? Nanti kaitannya dalam penentuan hukum. Sesuatu yang kita kerjakan dengan sengaja terkait syariat Allah, itu nanti hubungannya dengan pahala dan dosa, surga dan neraka. Tapi ketika ada 3 hal yang tercakup dalam hadis tadi itu, nanti ada beberapa keterangan hukum subhanallah yang mungkin secara zahirnya itu salah, dosa, namun dalam pandangan Allah itu dimaafkan. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas bersama. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Perlu dipahami bahwa karunia Allah, anugerah Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa dahsyat. Sehingga apa? Kesalahan yang dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi itu ditangguhkan. Ibaratnya ketika kita mengerjakan suatu hal pasti ada konsekuensinya, betul tidak? Ada konsekuensinya. Nah, ketika kita melakukan pelanggaran itu subhanallah, ini bentuk rahmat, bentuk ulas asihnya Allah kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditangguhkan dosanya itu subhanallah, tidak langsung dianggap. Kalau kita bertaubat, Allah ampunkan dosa itu. Subhanallah. Berbeda dengan kaum Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu, kalau ketika diperintahkan dia lupa mengerjakannya, ketika dilarang dia malah mengerjakannya, atau ketika diperintahkan dia melanggar untuk tidak mengerjakannya, maka langsung spontan itu hukumannya, adabnya langsung. Nah, tidak dengan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk kemuliaan, bentuk keistimewaan yang diperoleh oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga subhanallah, kemuliaan ini dikatakan dalam Al-Quran, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Tuhan kami, ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini doa sangat luar biasa, menunjukkan ulas asihnya Gusti Allah Ta'ala dan menunjukkan betapa ditolongnya, betapa disayangnya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakilah dalam kitab Ni'matul Muhdah itu subhanallah,
karya guru kita Walid Muhammad Musanna disebutkan bahwa subhanallah di zaman Bani Israel itu kalau umpama ibu-ibu malamnya melakukan maksiat, langsung itu di pintu rumahnya itu langsung tertulis si fulan bin fulan melakukan maksiat begini begini begini, kontan azab. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, itu ada keterangannya dalam suatu kitab. Subhanallah, kita umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu. Allah terus tutupi. Subhanallah, kita salah terus dia terus, tapi Allah tutupkan aib kita. Ketika kita meminta ampun, Allah ampuni. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka subhanallah, Allah mengampuni apa yang diperbuat oleh hambanya karena kesalahan atau lupa. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Contoh begini, subhanallah, ketika seorang dalam perjalanan, subhanallah, dia pengen melakukan sholat, dia tayammum, sedangkan subhanallah dia baru ingat setelah tayammum itu dia bawa air. Artinya tidak ada kesengajaan dalam melakukannya, tidak ada kesengajaan dalam meremehkan hukum Allah, maka itu dimaafkan oleh Allah. Contoh lagi umpama subhanallah lagi puasa Ramadan, di siang-siang bolong tiba-tiba kita beranjak ke lemari es, buka lemari es, minum air dingin, kita lupa belas sedang puasa, ya nggak dosa. Subhanallah, itu hadiah dari Allah. Kalau sudah ingatnya jangan diteruskan. Subhanallah, kalau sudah ingat nanggungan, dan ini baru seperti itu. Maka subhanallah dalam ayat lain, tepatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum, wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, melakukannya bukan karena kesengajaan, baik karena kesalahan atau lupa, karena dipaksa umpama. Subhanallah, tetapi yang ada dosanya itu walakin ma ta'ammadat qulubukum, apa yang disengaja oleh hati. Seperti masya Allah, masya Allah. Contoh begini, subhanallah, kita saking capeknya umpama, saking capeknya itu kita tidur bablas umpama, subhanallah, kita belum sholat zuhur sampai akhir sholat masuk berpuasa, subhanallah, belum sholat zuhur, ya kita insya Allah, bukan insya Allah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesengajaan, karena sebelum tidurnya sama sekali tidak ada niatan untuk meninggalkan sholat, kecuali sebelum tidur ini kayaknya kalau kita tidur bakal bablas ini, ada kesengajaan, dan ini yang nggak boleh. Tapi kalau memang sama sekali tidak ada kesengajaan, itu rufi'al qalam, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap harus kita bertobat dan mengganti seperti itu. Masya Allah, masya Allah. Artinya bahwa dalam ayat ini walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum, wa kana Allahu ghafurur rahim. Mereka tidak dihukum jika melakukan perbuatan dosa karena kesalahan atau karena lupa, tetapi mereka dihukum karena kesengajaan dalam hatinya untuk bisa melakukan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang disampaikan lewat lisan baginda Rasulullah Allahumma sholli alaihi, yang telah kami juga dalam Quran, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Rabb, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kami kembali. Karena begini asbabun nuzulnya
fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka ketika turun ayat ini pas bagian wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi, ini para sahabat gelisah parah, merasa berat. Aduh, subhanallah, maka mengeluhkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami telah dibebani oleh hukum yang bisa kami lakukan seperti sholat, zakat, puasa, haji, tapi kita tidak sanggup ya Rasulullah. Kalau apa yang terbesit dalam hati langsung ada hukumannya, langsung ada subhanallah, itu berat. Subhanallah, karena sesuatu yang terbesit ini kadang tidak disangka-sangka, betul tidak? Subhanallah, maka merasa berat. Maka subhanallah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kami dengar, kami taat dan mohon ampun kepada Allah. Kalau sami'na wa ata'na, jangan mengeluh dulu, patuhi, dengarkan Allah, patuhi Allah, tetap terus kalau minta ampun kepadanya. Artinya bahwa kita tidak ada sedikit pun yang untuk meninggalkan syariat Allah. Pengen ada kepatuhan terus kepada Allah, tapi kita sadar kemampuan kita terbatas, ketaatan kita belum full untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang diharapkan apa? Ampunan Allah. Maka doa terbaik adalah maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas, lebih besar dari dosa-dosa. Rahmatmu, belas asihmu lebih aku harap dari amal ini. Subhanallah, ibu-ibu tadi ini doa ungkasan, doa jawab sekali untuk bisa merayu Allah memberikan ampunannya kepada kita. Subhanallah, dalam hadis kitab Fadail disebutkan, subhanallah, siapa yang baca doa ini 3 kali, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali, dalam hari itu maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ibu kalau bisa dihafal, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Kalau jawabannya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indi min amali. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini doa mengandung ketawaduan yang sangat, kerendahan hati yang sangat, ya Allah. Pengakuan kita hamba yang dhaif, Allah yang maha hebat, yang maha pengampun. Pengakuan kita hamba yang lemah, Allah yang maha besar ulas kasih. Maka ini subhanallah, kunci keselamatan bagi diri kita sendiri. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, ketika para sahabat mengeluhkan begitu, kata Rasulullah, tetap terus berpatuh, berusaha patuh kepada Allah, mendengarkan hukum-hukum Allah, tapi terus kita minta ampun kepada Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika para sahabat mengatakan ayat ini, subhanallah, kalimat ini, maka Allah turunkan lagi ayat amana rasul bima unzila fil qur'anil akhir. Subhanallah, yang pertengahannya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya Allah menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita melainkan apa yang kita sanggup. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya bahwa begini ibu-ibu, mbak-mbak, dalam hidup itu mesti nano-nano, tidak melulu mudah, tidak melulu sulit, tidak melulu bahagia, tidak melulu sedih. Artinya seperti roda
Masya Allah, Masya Allah. Yakinlah satu hal bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita melainkan apa yang kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bentuk ulas kasihnya Gusti Allah. Maka ketika kita sedang dalam suatu masalah, dalam keadaan yang begitu sulit, ada ujian apapun itu yang kita rasa ini berat, ini sulit, dia gak apa-apa. Kita sedih, kita lelah, kita kecewa, kita pusing, gak apa-apa, itu manusiawi. Watak insan wajar. Subhanallah, tapi yakin itu bahwa Allah Rabbana wa khalaqta hadza batila, tidak akan memberikan sesuatu yang sia-sia. Subhanallah, dan yakin bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melainkan apa yang disanggupi oleh hambanya. Artinya bahwa ketika Allah menguji kita itu, maka sebenarnya kita mampu untuk bisa menghadapi problem itu. Subhanallah, secara tidak langsung ketika kita ada ujian yang begitu sulit, yang berat, subhanallah, kita menangis, kita sedih, kita lelah, subhanallah, putus asa, tidak ada keselamatan, gak apa-apa, subhanallah. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa subhanallah, dalam proses itu disadari atau tidak, ketika kita mau bijaksana dalam menyikapi, subhanallah, mau bijaksana, mau merenungkan, subhanallah, maka kita akan tumbuh menjadi orang yang lebih besar, lebih berkembang. Saat tidak langsung, sabar kita akan meningkat, kedewasaan kita akan meningkat, subhanallah, wawasan kita akan meluas, subhanallah, kepasrahan diri, kekuatan hati kita akan meningkat. Itu semua, subhanallah, yang kadang kita tidak sadari ketika kita mendapatkan suatu ujian. Saya suka sekali dengan perkataannya, subhanallah, seorang ini, subhanallah, masya Allah, seorang motivator, subhanallah, yang berkata begini, subhanallah, jangan kamu itu menganggap bahwa masalahmu lebih besar daripada dirimu. Subhanallah, jangan kamu menganggap masalahmu lebih besar daripada dirimu. Kamu lebih besar dari masalah, sehingga kamu bisa menyikapi semua itu dengan sabarmu, dengan usahamu, dengan perjuanganmu. Subhanallah, terkadang yang menyebabkan kita itu mudah putus asa, mudah menyerah, subhanallah, karena kita menganggap masalah kita itu paling besar, lebih besar daripada diri kita, lebih besar daripada kuasa Allah. Sedangkan kalau Allah sudah berkehendak, Allah mampu, subhanallah. Bukan ibu-ibu, Allah yang subhanallah menciptakan begitu hebatnya gunung, bumi bisa kokoh, ada pakunya gunung, Allah mampu. Seketika kalau Allah berkehendak, bukan mau membalikkan gunung itu. Masa iya Allah tidak mampu menghilangkan kemasyarakat yang ada pada diri kita? Masa iya Allah gak mampu menghilangkan susahnya hati yang ada dalam jiwa kita? Allah mampu. Loh, tapi kenapa ya kok berlangsungnya lama? Subhanallah, kenapa ya ujiannya gak selesai-selesai? Jawabannya satu, buka Al-Quran surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji bukan karena Allah benci kepadamu, tapi ahsanu amala, Allah sedang menguji seberapa besar, seberapa berkualitasnya imanmu kepadanya, yang nantinya akan menentukan posisimu di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Tapi gak apa, kita manusia ada kesusahan, ada kebingungan, kita sulit, resah, sedih, gelisah, menangis, marah, gak apa-apa. Ada waktu untuk itu.
Subhanallah, badan kita punya hak, jiwa kita punya hak untuk merasakan itu. Tapi jangan berlarut-larut, ini yang gak boleh. Sedih, senang, itu watak manusia, gak apa. Sedih gak boleh berlarut-larut, karena apa? Menimbulkan keputusasaan, menimbulkan lemahnya keselamatan dalam hidup. Senang pun jangan kebablasan. Kenapa? Menimbulkan kesombongan. Ghaflahnya mudah, lupa kepada Allahnya mudah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Perbuatan seorang mukallaf, yakni yang sudah terbebani kewajiban. Subhanallah, jika dia melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat, maka ada konsekuensinya. Subhanallah, ada konsekuensinya. Subhanallah. Namun dalam hadis ini begini ya, subhanallah, ada orang yang berpandangan begini. Ketika membaca hadis ini berarti tidak apa-apa kalau kita melakukan dosa karena lupa, ya sudah. Memang ada yang subhanallah mutlak Allah ma'fu dunia akhirat, tapi ada yang memang dima'fu oleh Allah, dimaafkan, tapi subhanallah ibaratnya begini, unsur-unsur hukum yang kita harus proses, harus kita lakukan, contoh begini, subhanallah, umpamanya Masya Allah, Masya Allah, larangan bagi kita untuk subhanallah merusak barang orang lain, betul tidak? Ada anak kita yang belum mengerti, ibu punya anak yang masih kecil belum mengerti, subhanallah, mengambil barang tanpa izin yang punya ibu gak boleh, apalagi merusak. Ini anak kecil belum mengerti, maka diambillah itu. Umpama subhanallah, ada orang punya HP, subhanallah, HP-nya direbut karena yang melakukan anak kecil, jadi tersalah itu apa? Ya karena nggak mengerti, seperti itu. Karena nggak mengerti, maka subhanallah dosa tidak dimaafkan oleh Allah. Tapi tidak serta-merta kita ya sudah lasmur, tetap ada kejatuhan hukum untuk mengganti barang yang kita rusak, seperti itu. Kecuali sudah ikhlas-ikhlasan sama pemiliknya begitu. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal. Nah ini begini, subhanallah, terdapat contoh dalam Quran dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi yang menunjukkan dihapuskannya dosa bagi orang yang tersalah atau lupa, subhanallah, namun dia tetap dituntut untuk melakukan konsekuensi yang ditimbulkannya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah di sini subhanallah, contoh pertama itu kesalahan dalam membunuh. Ini bakunya fikih sudah. Kesalahan dalam membunuh, subhanallah. Umpama ada seseorang yang sedang melakukan perburuan, niatnya itu memanah binatang buruan, memanah hijau, subhanallah. Tapi secara tidak sengaja yang terkena manusia sampai meninggal. Nah itu maksudnya tersalah. Dia melakukan kesalahan karena tidak disengaja, nggak niat dari awal pengen memanah si orang tersebut, pengennya memanah hijau, tapi hijaunya lolos, terplesetkan kepada orang. Nah ini soal yang bersalah. Maka bagaimana? Subhanallah, maka tidak ada dosa baginya. Meski demikian, tetap dia tidak dibebaskan dari kewajiban untuk membayar dia dan kafaratnya. Seperti itu. Dalam Quran disebutkan, ada dalam surah An-Nisa ayat 92, ini Mbak Muna boleh ditulis. Subhanallah, An-Nisa ayat 92.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. Subhanallah, tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja, illa khota'an. Contoh kasusnya seperti tadi. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, yakni tidak sengaja, hendaklah ia subhanallah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar dia itu denda yang harus dibayarkan untuk keluarganya atau ahli warisnya, seperti itu. Yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, illa ayyasaddaqu, kecuali jika keluarga yang terbunuh itu merelakan disedekahkan. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Wa man qatala mu'minan fa in kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Jika yang terbunuh itu adalah dari kaum yang musuhimu, yang gak akur, tapi dia mukmin, wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah, maka ia membunuh secara tidak sengaja ini harus memerdekakan budak hamba sahaya yang mukmin, seperti ini. Wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaqun fadyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Jika yang terbunuh itu, jika si terbunuh itu dari kaum kafir yang ada perjanjian damai, subhanallah, antara kamu dan dia, subhanallah, maka hendaknya kamu itu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin dan juga membayar diat kepada keluarganya. Ini harus keluarkan harta yang cukup banyak, subhanallah. Lah kalau nggak mampu bagaimana? Faman yajidu fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Maka dia yang membunuh secara tidak sengaja ini harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubatnya kepada Allah. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini contohnya begitu. Artinya tidak semua pekerjaan, subhanallah, dosa uang. Membunuh kan itu dosa, subhanallah. Tapi karena tersalah, ya sudah terbebas. Tidak. Hukum Allahnya ya insya Allah kita dimaafkan oleh Allah, tapi tetap kita harus melangsungkan ini. Umpama memerdekakan budaknya, membayar diatnya dan lain seperti. Contoh ringannya tadi ibu-ibu, anak kita subhanallah mengambil barang orang lain karena saking nggak ngerti seperti itu. Maka kita tetap sebagai walinya harus bertanggung jawab menggali seperti itu. Jangan dalilnya anak kecil nggak ngerti, dimaafkan oleh Allah, iya betul, tapi tetap hukumnya berjalan seperti itu. Kemudian contoh nomor 2, mengakhirkan sholat dari waktunya, subhanallah. Siapa yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya karena suatu halangan atau tertidur atau lupa, maka tidak ada dosa baginya. Tapi tetap dia wajib qadha sholatnya tertinggal itu. Jangan subhanallah, ini ya Allah, saya lupa belum sholat maghrib ini, benar-benar lupa, bablas lupanya itu. Nah sudah, ini lupa, diampuni oleh Allah, iya betul, tapi tetap qadha, mengganti sholat tersebut seperti itu. Bisa dipahami Bapak mungkin seperti itu. Kemudian subhanallah, mengucapkan kata kekufuran. Kita dipaksa untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah. Subhanallah, kita dilarang untuk mengucapkan, kita diperintahkan, dipaksa
untuk mengucapkan suatu hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Seperti kisahnya siapa? Subhanallah, sahabat Bilal bin Rabah. Ketika awal-awal Islam datang, subhanallah, beliau disiksa habis-habisan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, pemimpinnya kaum Quraisy. Subhanallah, dipaksa untuk keluar dari agamanya, dipaksa untuk mencaci Allah, mencaci baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kokoh ini sambil ini, subhanallah, gak berhasil. Begitupun Sumayyah bin Umayyah, itu syahidah pertama, perempuan pertama yang mati syahid pada era Islam. Sumayyah bin Umayyah, subhanallah, disiksa habis-habisan oleh Abu Jahal agar keluar dari agama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kokoh. Nah, ada kisah lagi sahabat Ammar bin Yasir. Subhanallah, Sumayyah bin Umayyah ini menikah dengan Yasir, punya anak Ammar dan Nah, subhanallah, dua semuanya masuk Islam, disiksa habis-habisan. Kedua orangnya syahid. Subhanallah, pas Ammar bin Yasir saking kejamnya siksaan pada waktu itu oleh Abu Jahal, subhanallah, dia dipaksa untuk mengucapkan suatu kufuran, mencela Rasulullah, mencela Islam. Saking gak kuatnya itu, subhanallah, Masya Allah, sampai dikisahkan itu, diriwayatkan itu, badannya itu bikin di besi yang panas, di kalau itu meleleh, lembuh, subhanallah, terbakar. Maka saking gak kuatnya itu, oke, saya mengatakan apa yang kamu minta, subhanallah. Maka nangis kepada Rasulullah datang, ya Rasulullah, bagaimana iman saya, bagaimana saya mengatakan begini kufran, subhanallah, salam ya Rasulullah, bagaimana ini? Maka kata Rasulullah, bagaimana hatimu saat waktu mengucapkan? Tetap ya Allah, tetap ya Rasulullah, hati saya beriman kepada Allah, iman kepadamu ya Rasulullah. Maka enggak apa-apa. Maka jika mereka paksa lagi, katakan ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masya Allah. Artinya bahwa dalam Quran ini diabadikan, subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa yang kafir kepada Allah sudah dia beriman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Yang berdosa itu walakin masyarakat bil kufri sadra fa'alihim ghadabun minallah. Tapi yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Walahum adzabun adzim. Surah An-Nahl ayat 109. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Tapi kalau kita bisa mempertahankan itu luar biasa. Subhanallah, mempertahankan, dipaksa membawa, subhanallah, setelah menghadapi penyiksaan membawa, subhanallah, pada waktu itu. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita bisa membawa, subhanallah, mencontoh sahabat Bilal, luar biasa. Tapi insya Allah kita pengen hidup sekarang yang aman, yang tenteram, yang damai, gak mau yang berat-berat kayak para sahabat. Subhanallah, kita gak kuat. Kalau kata Imam Syafi'i, guru Imam Syafi'i, jangan minta ujian, kamu gak bakal kuat. Mintalah kesembuhan, mintalah kemudahan, mintalah pertolongan. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka ketika doa, ya Allah, jika Engkau berkenan, sembuhkan aku. Jangan seperti itu. Totalkan doa kita, ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, ampuni aku. Rasulullah bilang, kita doa setengah-setengah. Ya Allah, jika Engkau berkenan, ampuni dosaku. Jika Engkau berkenan, maafkan kesalahanku. Gak boleh kita seakan-akan itu meragukan dermawannya Gusti Allah.
Kalau doa, ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, rahmati aku. Ya Allah, sembuhkan aku. Seperti itu. Adapun ketika masih bisa sakit, itu insya Allah pahala buat diri kita. Ketinggian derajat buat diri kita sendiri. Seperti itu usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini karena fikih pembahasannya luas. Subhanallah. Insyaallah nanti kita bahas, kalau tidak ada uzur kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bermanfaat ibu-ibu. Bismillah kita minta kepada Allah dengan haknya karunia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa bermutaba'ah dengan akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa memenuhi umur kita itu subhanallah dengan apa-apa yang Allah ridhoi, apa-apa yang Allah sukai. Subhanallah. Ini sebelum kita tutup, subhanallah, masya Allah, saya akan bacakan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalam RKI pada halaman 109. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmidzi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik di antara kalian siapa yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Maka kita doa kepada Allah, Allahumma qil umrana fi ta'atik. Ya Allah, panjangkan umur kita ya Allah dalam ketaatan kepada ini. Masya Allah. Kemudian subhanallah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, rawahul Bukhari. Baginda Nabi sallallahu alaihi bersabda, jadilah di dunia seakan-akan kau adalah orang asing atau penyeberang jalan. Karena selama-lamanya kita hidup di dunia, kita akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Maka kalau kita pengen menjadi baik, pengen bisa taat, pengen jadi umat terpilih ya Rasul sallallahu alaihi, maka buktikan dengan lisanul hal. Tindakan kita, usaha kita tingkatkan, perjuangan kita tingkatkan. Melalui apa? Sabarnya, syukurnya, qanaatnya, ridhonya, memaafkannya, dermawannya, dan lain-lain. Allahumma ja'alna minhum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.